Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul bentuk usaha tetap, penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu 1. Azizah Rukma Awatif dengan NIM 21103210072. 2. Saya sendiri yaitu Fitria Dwi Rohmana dengan NIM 2020-210156. Dan 3. Muhammad Edwin dengan NIM 21103210071. Bentuk usaha dan penyusutan amortisasi dan revaluasi. Bentuk usaha tetap BUT. Definisi bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN, badan sebagai subjek pajak LN untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 1. Tempat kedudukan manajemen. 2. Cabang perusahaan. 3. Kantor perwakilan. 4. Gedung kantor. 5. Pabrik. 6. Ruang promosi. 7. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam. 8. Orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas. 9. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. 10. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Objek pajak penghasilan BUT. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan harta dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan KTR pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan di Indonesia. Ketiga, penghasilan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh KTR pusat sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Penentuan laba BUT. 1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 2. Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah A. Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. C. Bunga kecuali bunga yang berkenan dengan usaha perbankan. Rumus PKP PPh kena pajak. Tarif PPh pasal 26 bersifat final. Contoh soal. Foods Indonesia yang merupakan bentuk usaha BUT mempunyai penghasilan kena pajak tahun 2015 sebesar 1 juta. Perhitungan pajak atas BUT. Penghasilan kena pajak PPh terutang 25% kali 1 juta. Penghasilan kena pajak BUT 20% kali 750 juta sama dengan 250.000 sama dengan 150. Jika penghasilan ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak dipotong pajak sebesar 20% atau sebesar 150.000. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisar Kumawatif. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tarif depresiasi. Kelompok harta berwujud, masa manfaat. Tarif depresiasi ada 2 macam,
garis lurus, dan saldo menurun. Kelompok harta-harta berwujud ada beberapa. Yang pertama, bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya 12. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Yang kedua, bangunan permanen dan tidak permanen. Permanen masa manfaatnya 20 tahun, garis lurus 5%, sedangkan tidak permanen masa manfaat 10 tahun, garis lurus 10%. Saat dimulainya penyusutan ada beberapa. Yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada saat selesai pengerjaannya. Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud, mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta tak berwujud bukan bangunan ada dua, yaitu jenis usaha dan jenis harta. Kelompok 1, yang pertama, semua jenis usaha. Jenis hartanya yang pertama, mebel dan peralatan atau rotan termasuk bangku, kursi, dan meja. Yang kedua, mesin KTR, komputer, kalkulator, mesin fotokopi, print, scanner, dan sejenisnya. Yang ketiga, amplifier dan TV. Yang keempat, sepeda motor, sepeda, dan becak. Yang kelima, alat-alat komunikasi. Yang kedua, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis hartanya, alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. Jenis hartanya, mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan, pemecah kulit, dan pengering. Yang keempat, transportasi dan pergudangan. Jenis hartanya, mobil, taksi, dan bus truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Yang kelima, industri semikonduktor. Jenis hartanya write mesin dan flash memory tester. Yang keenam, jasa persewaan peralatan tambah air. Dalam jenis hartanya, anchor artinya jangkar, dan pliers turup artinya tali polister. Yang ketujuh, jasa komunikasi seluler. Jenis hartanya base station controller artinya pengontrol stasiun pangkalan. Jenis usaha kelompok 2, yang pertama, semua jenis usaha. Jenis hartanya yang pertama, mebel dan peralatan dari logam seperti meja, bangku, kursi, lemari, alat pengatur suhu, AC, dan kipas angin. Yang kedua, mobil, truk, spinboard, dan kontainer. Yang kedua, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis hartanya yang pertama, mesin pertanian, perkebunan seperti traktor, mesin bajak, pengaruk, dan sejenisnya. Yang kedua, mesin yang mengelola dan menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. Jenis hartanya yang pertama, mesin yang mengelola produk asal binatang, unggas, dan perikanan. Yang kedua, mesin yang mengelola produk nabati. Yang ketiga, mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman. Yang keempat, industri mesin. Jenis hartanya yang pertama, mesin yang menghasilkan atau produksi ringan seperti mesin jahit. Yang kelima, perkayuan kehutanan. Jenis hartanya yang pertama, mesin dan peralatan penebangan. Yang kedua, mesin yang mengelola dan menghasilkan atau memproduksi. Yang keenam, konstruksi. Jenis hartanya yang pertama, peralatan yang digunakan seperti truk berat dan dump truk. Yang ketujuh, transportasi dan yang pertama, truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat. Yang kedua, kapal muat, kapal barang, kapal khusus, dan helikopter. Yang ke-8, telekomunikasi. Jenis hartanya, perangkat radio navigasi, radar, dan sejenisnya. Jenis usaha kelompok 3, yang pertama, pertambangan selain minyak dan gas. Jenis hartanya yang pertama, mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan dan mesin yang mengelola. Yang kedua, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan. Jenis hartanya yang pertama, mesin yang mengelola atau menghasilkan produk tekstil. Yang ketiga, perkayuan.
Jenis hartanya yang pertama mesin yang menghasilkan dan mengelola produk kayu, yang kedua mesin dan peralatan pengerjaan kayu, yang keempat industri kimia. Jenis hartanya yang pertama mesin yang menghasilkan dan mengelola produksi industri kimia yang ada hubungannya dengan industri kimia. Industri mesin. Jenis hartanya mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin, mesin mobil, mesin kapal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Fitriadi Rohmana dengan NIM 2020-210156. Di sini terdapat kelompok 4 dari jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta yang tak berwujud, bukan bangunan, untuk penghitungan penyusutan. Yang dimana untuk kelompok 4 sendiri di sini, untuk jenis usahanya terdapat konstruksi, untuk jenis hartanya mesin berat untuk konstruksi. Kemudian untuk jenis usaha yang kedua adalah transportasi dan pergudangan, yang dimana jenis hartanya itu terdapat 3. Yang pertama yaitu lokomotif uap dan tender, 2 lokomotif listrik atas rel, dan ketiga kereta gerbong penumpang dan barang. Kemudian untuk selanjutnya, dalam perhitungan penyusutan itu dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode lurus, seperti yang tertera pada PPT kelompok kami. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Astijaya pada bulan Juli tahun 2009 membeli sebuah alat yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Untuk alternatif pertama menggunakan metode lurus. Untuk penyusutan pada tahun 2019 itu dihitung 6/12 karena untuk pembelian barang tersebut dilakukan pada bulan Juli dan terhitung 6 bulan atau setengah tahun dari 1 tahun. Dan untuk persennya sendiri itu tergantung dari kelompok yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk perhitungan penyusutan metode garis lurus ini itu dimulai dari tahun 2009, yang dimana pada tahun 2009 pembelian dilakukan pada bulan Juli, sehingga untuk perhitungannya sendiri yaitu 6/12 dikali dengan 25% dikali dengan 1 juta dan hasilnya 125.000. Untuk tahun 2010 yaitu 25% dikali dengan 1 juta yaitu 250.000. Untuk perhitungan metode garis lurus, untuk setiap persennya itu pasti sama sesuai dengan kelompok masa manfaat yang telah dijelaskan oleh rekan saya pada penjelasan sebelumnya. Sehingga pada tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk perhitungannya sama. Untuk selanjutnya yaitu alternatif 2 atau metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini berbeda dengan metode garis lurus, di mana untuk metode garis lurus untuk setiap perhitungan penyusutan itu saldonya selalu sama. Akan tetapi di metode saldo menurun ini untuk setiap penghitungan tahunnya itu metodenya selalu berkurang atau selalu menurun sesuai dengan masa manfaat, yaitu seperti yang tertera pada PowerPoint kelompok kami tadi, yaitu 4 tahun. Sehingga untuk penghitungannya dilakukan 4 tahun, dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Berikut merupakan pengerjaan untuk alternatif 2, yaitu metode saldo menurun. Pada tahun 2009 didapatkan 6/12 dikali dengan 50% dikali dengan 1 juta. Hasilnya 250.000. Untuk penyusutan pada tahun 2010 yaitu 50% dikali dengan 1 juta dikurangi dengan hasil dari penyusutan pada tahun 2009 tadi yaitu 250.000. Maka dihasilkan 50% dikali dengan 750.000 yaitu 375. Dan untuk tahun berikutnya sama mengikuti seperti pada tahun 2010 tadi. Sehingga dihasilkan pada tahun 2013 sisa untuk penyusutan sekaligus yaitu 93.750. Untuk selanjutnya kita akan berganti ke amortisasi. Apa sih amortisasi itu? Pengertian dari amortisasi sendiri merupakan
pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Amortisasi di sini mempunyai tarif amortisasi, yang dimana tarif amortisasi dibagi menjadi 4 kelompok. Dan juga tarif amortisasi itu perhitungannya menggunakan garis lurus dan juga saldo menurun. Untuk kelompok pertama, masa manfaat 4 tahun, garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Untuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, 16 tahun, garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Dan untuk yang terakhir yaitu kelompok 4, masa manfaatnya yaitu 20 tahun, garis lurus 5%, dan saldo menurun 10%. Berikut merupakan contoh perhitungan metode garis lurus untuk amortisasi. Contoh, PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2009 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Amortisasi pada tahun 2009 yaitu 25% dikali dengan 100 juta dihasilkan 25 juta. Amortisasi tahun 2010 hingga tahun 2012 sama perhitungannya yaitu 25% dikali dengan 1 juta. Sehingga hasil yang didapat selalu 25 juta karena menggunakan metode garis lurus dan pembeliannya di awal tahun. Dan untuk selanjutnya adalah perhitungan amortisasi untuk metode saldo menurun. Amortisasi pada tahun 2009 yaitu 50% dikali dengan 100 juta maka dihasilkan 50 juta. Pada tahun 2010, 50% dikali 100 juta dikurangi 50 juta. Nah, 50 juta ini dihasilkan dari perhitungan pada tahun 2009 tadi. Maka dihasilkannya adalah 50% dikali dengan 50 juta, yaitu 25 juta. Amortisasi pada tahun 2011, 50% dikali dengan 50 juta dikurangi 25 juta. Maka hasilnya 12 juta 500.000. Dan untuk amortisasi tahun 2012 diamortisasikan sekaligus. Setelah kita mempelajari penyusutan dan juga amortisasi, kita akan mempelajari revaluasi. Revaluasi aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah 1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. 2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Berikut merupakan contoh perhitungan dari revaluasi. Pada akhir tahun 2008, PT sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2009 adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tetap tersebut adalah 150 juta. Besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar, untuk penghitungan awalnya yaitu nilai wajarnya 150 juta, nilai buku fiskal aktiva 100 juta. Sehingga selisih lebih penilaian kembali yaitu 150 juta dikurangi dengan 100 juta yaitu 50 juta. Untuk penghitungan PPh-nya, 50 juta dikali dengan 10%, maka 5 juta yang bersifat final atau akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.